Umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, salam berjumpa dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tema kerahiman Allah sebagai kebijaksanaan Kristiani yang penting. Nah, setiap Minggu Paskah kedua, Gereja Katolik selalu merayakan perayaan yang istimewa atau yang kita sebut dengan Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa gereja secara khusus setiap hari Minggu kedua setiap hari Minggu Paskah kedua merayakan perayaan Minggu Kerahiman Ilahi? Apa dasarnya sehingga gereja merayakan Minggu Kerahiman Ilahi? Sebelum kita mendalami tema kerahiman Allah sebagai kebijaksanaan Kristen yang penting, pertama-tama kami akan menjelaskan sekilas tentang Minggu Kerahiman Ilahi. Umat beriman yang terkasih, pada tanggal 30 April tahun 2000, bertepatan dengan proses kanonisasi Santa Faustina, Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II mengumumkan bahwa hari Minggu Paskah kedua atau hari ke-7 setelah Paskah sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi, dan Gereja Katolik di seluruh dunia diminta untuk merayakannya. Hari Minggu Kerahiman Ilahi merupakan saat untuk mengenang kembali karunia-karunia rahmat Bapa yang Maha Rahim. Pentingnya kerahiman ilahi ini berulang-ulang digarisbawahi oleh Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II, bahkan sampai saat-saat terakhir hidupnya. Bahkan pada saat terakhir hidupnya, itu pada tanggal 2 April tahun 2005, beliau menuliskan pesan kepada dunia yang kemudian diumumkan pada saat doa Angelus pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, tepat pada 3 April tahun 2005. Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II menuliskan demikian: sebagai karunia kepada umat manusia yang kadang tampak bingung dan terdesak oleh kuasa kejahatan, egoisme, dan ketakutan, Tuhan yang bangkit menawarkan kasih-Nya yang mengampuni, kasih yang mendamaikan, dan membuka kembali hati bagi kasih. Inilah sebuah kasih yang mempertobatkan hati dan memberikan damai. Karena itu Bapak Suci menegaskan betapa dunia saat ini sangat perlu mengerti dan menerima kerahiman ilahi. Nah, dalam homilinya pada tanggal 17 Agustus tahun 2002, Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II atau yang sering kita sebut sebagai Paus Kerahiman menegaskan bahwa dunia saat ini sangat membutuhkan apa yang disebut dengan kerahiman ilahi. Menurutnya, dunia sedang menderita oleh konflik berkepanjangan, kematian bagi orang-orang yang tak bersalah, kebencian dan dendam yang merajalela, serta martabat manusia tidak dihargai. Bahkan budaya kematian menggerogoti pengaruh budaya kehidupan. Nah, Bapak Suci melihat bahwa semua itu tidak dapat dilepaskan dari dosa bangsa manusia. Karena itu, menurutnya kerahiman ilahi sangat dibutuhkan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari keganasan kuasa dosa yang merasuk di hati banyak orang. Lebih dari itu, Bapak Suci melihat bahwa kerahiman ilahi amat dibutuhkan untuk mengubah pikiran hati manusia agar mengarahkan kembali orientasi hidupnya pada upaya menegakkan damai dan kasih di dalam kehidupan bersama. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendalami tema kerahiman sebagai kebijaksanaan Kristiani yang penting. Untuk mendalami tema kerahiman sebagai kebijaksanaan Kristiani yang penting, di hadapan kita sudah hadir Romo Santoso. Romo, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Frater. Puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Jadi itu yang kita harapkan,
di masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Romo, pada sore hari ini kita akan mendalami tema kerahiman sebagai kebijaksanaan Kristiani yang penting. Nah, kalau kita berbicara tentang kerahiman Allah, tentu kita bertanya, apa sesungguhnya makna dari kerahiman Allah ini? Atau mengapa kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim atau Allah yang berbelas kasih? Apa yang menjadi dasarnya bahwa Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih? Umat iman yang terkasih, ya, untuk mengenal kerahiman Allah, ya pertama-tama kita harus melihat dalam sejarah Perjanjian Lama. Jadi iman akan kerahiman Allah itu tumbuh dalam pengalaman penderitaan dan kedosaan. Ya, hal itu dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama, di mana umat Israel yang memiliki relasi perjanjian dengan Allah membentuk sejarah yang tidak luput dari derita dan dosa. Hal itu telah menjadi lembaran-lembaran sejarah yang padanya Allah dengan menuliskan namanya sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ya, kita dapat membaca itu dalam kitab Keluaran bab 34 ayat 6. Itulah nama yang melekat dalam umat Israel, nama yang membuat mereka tidak cabar hati dan tetap berharap bahwa Allah akan menghapus air mata mereka karena penderitaan dan akan merangkul kembali, ya, dari keterasingan dengan Dia karena telah melanggar perjanjian. Derita bukan sekedar menimpa bangsa Israel, tetapi kerap dialami sebagai yang memilukan. Demikian dengan kejatuhan mereka dalam dosa, bukan hanya acap, tetapi mereka juga mengancapkannya. Nah, hal tersebut membuat belas kasihan menjadi hakikat relasi Allah dengan bangsa Israel. Jadi tiap kali menderita dan jatuh dalam dosa, mereka menggandrungkan, ya, belas kasihan Allah. Mereka percaya bahwa belas kasihan Allah selalu dapat dimohonkan dan dapat diberikan tanpa jasa mereka. Ya, belas kasihan itu diungkapkan oleh bangsa Israel dengan berbagai kata. Ya, dua di antaranya adalah hased dan raham. Baik, Pastor, menarik sekali bahwa bangsa Israel itu melukiskan kerahiman Allah itu dengan dua kata tadi, kalau saya tidak salah, kata hased dan rahkam. Mungkin baik apa sih makna dari kedua kata ini yang seringkali didengungkan oleh bangsa Israel untuk melukiskan kerahiman Allah itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi dalam Perjanjian Lama, ya, kata hased itu, ya, muncul banyak kali, ya, terutama dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur 136 dikatakan hased muncul dalam semua ayatnya yang berjumlah 26. Pada Mazmur 136 itu, ya, dalam Alkitab terjemahan baru, kata hased itu diterjemahkan sebagai kasih setia. Ya, contohnya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu Mazmur 136 ayat 1. Dalam Perjanjian Lama, penyematan kata ini pada Tuhan terjadi dalam konteks perjanjian yang diadakan Allah dengan bangsa Israel. Kasih setia Tuhan itu lestari karena perjanjian Allah dengan umatnya lestari. Dengan demikian, kata hased, ya, mengacu kepada kebaikan Allah yang lestari dan tanpa syarat melampaui hukum keadilan. Kata kedua, rahkam, kata Ibrani ini berasal dari kata rehem yang artinya kandungan ibu. Kita tahu dalam bahasa Indonesia itu kata rahim. Rahim ibu adalah tempat tumbuhnya hidup baru. Awal hidup terjadi dalam rahim. Awal hidup manusia ada pada Allah. Kita dapat mengartikan demikian. Atau dengan kata lain, mau menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah seperti hubungan antara buah rahim dan rahim.
manusia adalah buah rahim dan Allah sendiri adalah rahimnya. Rahman berarti menunjukkan kasih sayang seperti yang ditunjukkan oleh ibu kepada anaknya. Jadi dari ikatan itu lahirlah suatu hubungan atau kasih yang istimewa dengan anak itu. Kasih istimewa ini yang merupakan suatu anugerah, artinya ya tidak diperoleh karena jasa si anak itu. Baik, Romo, jadi menarik sekali tadi penjelasan Romo tentang makna kerahiman itu. Lalu kira-kira bagaimana kemudian kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim? Bagaimana kemudian bangsa Israel menyadari bahwa Allah yang mereka yakini dan Allah yang mereka imani itu adalah Allah yang berbelas kasih? Kira-kira bagaimana kemudian mereka menyadari kerahiman Allah itu? Ya, saudaraku yang terkasih, ya untuk mengetahui ya bahwa Allah itu Maha Rahim, maka kita perlu menggali makna kerahiman itu. Ya, makna ini tentu mesti kita gali dalam sejarah keselamatan yang dimulai dari kisah penciptaan. Allah menciptakan semuanya baik adanya. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa dan penderitaan menjadi bagian ya dari dirinya. Dari dirinya sendiri, ya, manusia tidak dapat keluar dari lumpur dosa. Dibutuhkan sebuah pijakan ya untuk melangkah dan juga tangan yang menariknya dari sana. Karena ia tidak mampu, maka dia akan sempoyongan bila menanggung sendiri beban penderitaan yang kadang datang dari luar dirinya. Allah mengasihi manusia ciptaannya dan dia memang mengasihi manusia karena kasih. Kasih itu menjadi kasih yang berbelas kasih ketika manusia yang dikasihi Allah jatuh dalam dosa dan mengalami penderitaan. Nah, penolakan manusia pada kasih Allah tidak lantas membuat Allah berhenti hadir dan enggan terlibat dalam sejarah manusia. Sebaliknya, derita dan dosa memberikan gairah baru bagi kehadiran Allah dan keterlibatan Allah dalam sejarah manusia. Yaitulah gairah belas kasihan. Gairah yang secara efek kreatif selalu mencari jalan masuk kepada manusia yang menutup pintu hatinya. Manusia yang menderita itu dihadapi Allah dengan penuh kelembutan. Sedangkan manusia yang berdosa dihadapinya dengan pengampunan. Hadir dan bertindaknya Allah yang berbelas kasih dalam hidup manusia, baik secara pribadi maupun komunal, yang membuat sejarah hidup manusia menjadi sebuah sejarah keselamatan. Ya, sememangnya sejarah keselamatan itu berpautan ya, dengan sifat Allah yang Maha Rahim. Seumpama Allah tidak berbelas kasih, sejarah manusia yang ditandai dosa dan derita tidak dapat menjadi sebuah sejarah keselamatan. Di balik tindakan Allah yang menyelamatkan, tersingkap ya sikap Allah terhadap manusia yang malang, yaitu Maha Rahim. Terima kasih Romo, jadi penjelasannya sungguh-sungguh luar biasa terkait bagaimana kemudian umat manusia, khususnya bangsa Israel pada zaman itu menyadari sungguh-sungguh bahwa Allah mereka adalah Allah yang berbelas kasih atau Allah yang marahim. Lalu seringkali dikatakan bahwa Yesus itu merupakan wajah atau pancaran kerahiman Allah itu sendiri. Bagaimana kemudian kita memaknai bahwa Yesus adalah wajah kerahiman Bapa itu sendiri? Jadi kalau dalam perjanjian lama tadi dikatakan bahwa bangsa Israel merasakan hesed Allah, yaitu dalam bentuk perjanjian. Maka dalam perjanjian baru
kasih Allah itu hadir nyata dalam diri Yesus. Perjanjian baru menampilkan keyakinan akan jemaat perdana yang meyakini bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Pada Yesus, keilahian itu hadir secara nyata, secara unik, unggul, dan juga tidak ada bandingnya. Dalam peristiwa Yesus, para murid tidak hanya berjumpa dengan Yesus yang seorang sungguh insani, tetapi juga sebagai seorang yang ilahi. Peristiwa Yesus adalah peristiwa insani sekaligus peristiwa yang ilahi. Jadi Yesus mengekspresikan kerahiman Allah itu secara mendalam, secara habis-habisan, memuncak dan mengerucut dalam seluruh eksistensinya, pribadinya, hidupnya, kata-katanya, dan kebangkitannya itu menyemukakan Bapa Maharahim dengan manusia. Karena itu Yesus Kristus adalah belas kasih Allah yang mempribadi. Kerahiman yang mempribadi adalah kerahiman yang berwajah. Nah, dalam Yesus kerahiman itu berwajah, artinya berekspresi dan bersosok. Dalam arti ini Yesus Kristus dapat dikatakan sebagai kerahiman Allah itu sendiri. Yesus bukan hanya sungguh Allah, tetapi juga sungguh manusia. Ya, dalam Yesus Allah menawarkan keselamatan kepada manusia, dan dalam Dia pula manusia menerima tawaran keselamatan Allah itu. Pada Dia bukan hanya tampil wajah kerahiman Allah, tetapi juga wajah manusia yang bergantung pada kerahiman Allah itu sendiri. Yesus tidak hanya menampilkan siapa Allah kepada manusia, tetapi juga Dia memperlihatkan siapa manusia kepada manusia itu sendiri, bahwa diri manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa demi keselamatannya sendiri tanpa belas kasih Allah. Yesus tidak hanya berbicara tentang Allah yang berbelas kasih, tetapi juga tentang manusia yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dalam rangka itu, Ia hadir di dunia menjadi seperti manusia, yang membutuhkan apa yang dibutuhkan manusia, menyerukan kerinduan manusia, dan juga masuk dalam pengalaman kematian lalu kemudian bangkit. Kalau kita membaca Injil Yohanes tidak hanya menyebut Yesus Allah, tetapi juga menuturkan bahwa Yesus sudah ada sebelum Ia hidup di dunia ini, atau yang kita kenal dengan preeksistensi, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dikatakan dalam Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3. Nah, Paulus juga dalam surat-suratnya menekankan hal yang sama. Kita bisa melihat dalam Kolose bab 1 ayat 15-17. Firman telah menjadi manusia, ya, hadir di dunia. Jadi Ia masuk dalam eksistensi manusia. Gereja Katolik sebagaimana tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik itu mengimani 4 motif inkarnasi, atau apa yang menjadi motivasi Allah menjadi manusia. Yang pertama adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dan dengan demikian menyelamatkannya. Itu motif yang pertama. Motif yang kedua, agar manusia mengenal Allah, terutama kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Ketiga, agar dapat memberi contoh kepada manusia, terutama dalam hal kekudusan. Dan keempat, agar manusia
dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Allah mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian, kehadiran Yesus di dunia merupakan perwujudan belas kasihan Allah. Tindakan Allah ini merupakan tindakan kerahiman. Allah bertindak demikian karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dalam pribadi dan seluruh perjalanan hidupnya, Yesus itu senantiasa menampakkan kerahiman Allah. Dalam perkataannya, dalam tindakan, dan juga perbuatannya, ia selalu menghadirkan Allah yang berbelas kasih. Hal ini nampak ketika Yesus berhadapan dengan kemalangan manusia, kematian, sakit, orang kerasukan roh jahat, kelaparan, dan sebagainya. Yesus mudah tergerak oleh belas kasihan. Kita bisa mengambil contoh ketika seorang kusta datang kepadanya dan sambil berlutut memohon bantuannya agar menjadi tahir, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan orang itu menjadi tahir. Kita bisa melihat itu dalam Injil Markus bab 1 ayat 41. Jadi Allah Bapa tidak hanya menonton kemalangan manusia, tetapi juga mengutus putranya ke dunia, hidup bersama manusia, mengalami suka duka manusia. Kehadiran Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan bila berhadapan dengan kemalangan dan penderitaan, menghadirkan dan menampakkan sendiri Allah yang Maha Rahim. Jadi itulah mengapa Yesus dikatakan sebagai wajah Allah yang penuh kerahiman, karena ia sendiri menghadirkan wajah Allah yang penuh rahim dengan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan tindakannya. Baik, terima kasih Romo. Sangat indah tadi dijelaskan bahwa Yesus itu merupakan pancaran atau gambaran Allah yang berbelas kasih. Nah, umat beriman yang terkasih, dalam situasi konkret kita setiap hari, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan seperti bencana alam, orang mengalami sakit berat, dan secara khusus peristiwa akhir-akhir ini di mana dunia kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19 yang sampai saat ini pun, bahkan sampai kapan belum tahu kapan akan berakhir. Lalu ketika kita berbicara tentang Allah yang Maha Rahim, tentu dalam konteks penderitaan manusia saat ini, banyak orang mungkin tidak sanggup untuk memikirkan dan bahkan menerima bahwa Allah itu merupakan Allah yang Maha Rahim. Kalau Allah memang merupakan Allah yang Maha Rahim, bukankah Ia mengambil penderitaan ini dan membebaskan manusia dari penderitaan yang sangat mengerikan ini? Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada dunia saat ini, kepada orang-orang saat ini yang lagi menderita, bahwa kerahiman Allah itu sungguh-sungguh nampak dalam kehidupan manusia setiap hari? Ya, saudara yang terkasih, pertanyaan mengapa ada penderitaan yang merupakan sebuah pertanyaan yang abadi, akan selalu muncul dalam perjalanan hidup manusia. Dan untuk hal ini memang tidak ada jawaban yang bisa memuaskan. Berbicara tentang kerahiman atau belas kasihan Allah di hadapan penderitaan yang mengerikan, di mana orang tidak bersalah dan kemudian menderita, itu memang tidak mudah. Dan banyak orang akan diam, membisu ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, di mana Allah atau mengapa Allah membiarkan ini terjadi. Akan tetapi munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya tidak lantas membuat kita berhenti atau enggan berbicara tentang Allah yang berbelas kasih. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu harus
memicu kita untuk semakin berani berbicara tentang Allah yang penuh belas kasih. Ketika orang bertanya mengapa Allah membiarkan penderitaan, yaitu tidak berarti dia sedang meragukan keberadaan Tuhan, tetapi mungkin dia sedang memohon belas kasih Allah dan juga belas kasih sesama. Kadang permohonan itu diekspresikan juga dengan berlinang air mata. Pertanyaan mengapa ada penderitaan tidak juga sedang mempertanyakan keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Ya, selain itu, pertanyaan ini tidak sedang menuntut jawaban dengan taruhan kepercayaan kepada Allah. Jawaban sederhana bahwa penderitaan itu perlu, ya, agar tersedia ruang bagi keutamaan paling luhur seperti belas kasihan, kesetiakawanan, solidaritas, ya, kesabaran dan lain-lain. Ini pasti tidak akan memuaskan, ya, di hadapan begitu banyak penderitaan yang amat mengerikan. Tapi dengan adanya pertanyaan itu mau menunjukkan bahwa manusia masih mempunyai sandaran, ya, tempat untuk mengadu dan percaya bahwa Allah berbelas kasihan. Ia meyakini bahwa akan ada saatnya, ya, semuanya itu menjadi baik. Nah, Paus Fransiskus, ya, ketika menghadiri pertemuan dengan orang muda, ya, dalam rangka lawatannya di Filipina, di Universitas Santo Tomas di Manila pada tanggal 18 Januari 2015, juga mendapat pertanyaan yang sama, ya, dari seorang anak mantan tunawisma yang bernama Giselle Iris Palomar, ya, usia 12 tahun. Dia menanyakan mengapa ada penderitaan di dunia ini. Nah, Paus menanggapi cucuran air mata Giselle dengan mengajak orang untuk belajar menangis dengan sesamanya. Dengan itu orang dapat mulai memahami, ya, dan mencintai sesamanya yang menderita. Ya, Paus Fransiskus tidak menjawab atau menerangkan mengapa ada penderitaan, tetapi Paus Fransiskus menasihati yang bertolak dari teladan Yesus Kristus sendiri. Ya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Injil menampilkan Yesus yang menangis bagi sahabatnya yang meninggal. Dia menangis dalam hati, ya, bagi keluarga yang kehilangan anak. Yesus menangis ketika melihat seorang janda miskin menguburkan putranya. Dia tergerak oleh belas kasihan ketika melihat kerumunan orang tanpa gembala. Lalu Paus mengingatkan bahwa orang yang tidak belajar bagaimana menangis, ya, tidak dapat menjadi orang Kristiani yang baik. Tanggapan Allah atas penderitaan manusia adalah datang menderita bersama manusia dalam putranya, Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, merasakan kebutuhan manusia akan belas kasihan, mengeja pengaduan manusia atas kemalangan. Dengan begitu manusia tidak menyusuri lorong penderitaan seorang diri, tetapi bersama Allah yang hadir dalam diri Yesus yang menderita dan wafat di salib. Bersama Dia, karena Dia dan dalam Dia tumbuh suatu harapan bahwa suatu saat penderitaan itu berakhir dan segalanya akan menjadi baik. Jawaban Allah atas penderitaan manusia adalah belas kasihan. Allah itu berbelas kasih kepada manusia yang malang, sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Setiap orang mesti menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Berbelas kasih adalah hal mampu merasakan atau mengalami penderitaan sesama dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Orang yang berbelas kasih dapat mengalami kesedihan mendalam ketika berhadapan dengan sesama yang malang dan berkeinginan kuat, ya, untuk bertindak guna mengatasi atau paling tidak meringankan beban orang tersebut. Jadi jawaban Allah atas penderitaan manusia adalah dengan hadir dalam kehidupan manusia, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia.
Oke, terima kasih Romo. Jadi menarik sekali tadi bagaimana mengenai kerahiman Allah ini. Lalu apakah manusia zaman sekarang ini masih bisa mengalami belas kasih Allah itu dalam kehidupan nyata setiap hari? Mungkin ini pertanyaan yang sangat penting untuk kehidupan manusia masa kini, Romo. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kerahiman atau belas kasih Allah pada manusia itu tidak pernah berhenti. Artinya ya akan selalu ada ya. Jadi Allah selalu menawarkan dan memberikan belas kasih-Nya pada manusia. Ya, hal ini dapat kita lihat dari gairah Allah ya untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dan penderitaan. Allah senantiasa mencari cara ya, untuk manusia dalam hati manusia yang masih tertutup pada belas kasih-Nya. Artinya bahwa ketika manusia menolak tawaran Allah, Allah tetap berusaha mencari cara supaya manusia mau menerima tawaran keselamatan. Selain itu juga kita sebagai gereja Katolik yang menjadi penerus dan pewarta Injil Yesus Kristus menghadirkan Allah yang Maha Rahim. Ya, hal ini dapat kita lihat dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan. Setiap kali kita merayakan sakramen, kita merasakan belas kasih Allah. Dan secara khusus dalam sakramen tobat atau pengampunan dosa, Allah melalui gerejanya mengundang dan mengajak manusia, ya, kita para pengikutnya untuk kembali berdamai dengan Allah dan merasakan belas kasih Allah. Nah, dalam gereja ada figur yang dapat kita belajar daripadanya, yaitu Maria, yang juga merasakan belas kasih Allah. Dalam karya keselamatan Allah, Maria memainkan satu peranan yang unik dan unggul, yaitu sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Nah, peranan ini merupakan suatu kebenaran iman Maria yang pokok. Karena peranannya sebagai Bunda Allah, maka ia dikandung tanpa noda. Dia perawan dan pada akhirnya diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Dalam keistimewaan-keistimewaan tersebut, Maria mengalami kerahiman Allah secara istimewa. Saudara yang terkasih, jadi belas kasih Allah tidak pernah hilang atau berkurang pada manusia. Kerahiman Allah akan senantiasa ada sampai selama-lamanya, selama manusia mau membuka hatinya terhadap tawaran Allah, yaitu kerahimannya sendiri. Terima kasih banyak Romo telah memberikan waktunya untuk kami, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mendalami makna kerahiman sebagai kebijaksanaan Kristiani yang sangat penting. Umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah berbicara tentang kerahiman sebagai kebijaksanaan Kristiani yang penting. Kerahiman adalah inti dari warta Injil. Kerahiman adalah nama Allah sendiri, wajah yang mana Ia mewahyukan dirinya di dalam perjanjian lama dan mencapai kepenuhannya di dalam Yesus Kristus, inkarnasi dari kasih yang berdaya cipta dan menebus. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan sifatnya yang utama, yaitu panjang sabar dan penuh kerahiman. Allah menunjukkan kerahimannya secara konkret di dalam berbagai tindakannya di sepanjang sejarah keselamatan, di mana kebaikannya mengatasi hukuman dan pembinasaan. Kerahiman membuat sejarah Allah dengan bangsa Israel menjadi sebuah sejarah keselamatan. Di dalam Injil, kerahiman nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dalam Yesus, kerahiman merupakan pemberian diri Allah kepada manusia.
dalam diri Yesus, kerahiman adalah sikap ilahi yang merangkul semua orang berdosa, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak hanya mengajarkan kerahiman, tetapi Yesus mewujud nyatakan kerahiman dan belas kasihan dalam tanda-tanda yang Ia kerjakan. Antara lain, Yesus mengampuni para pendosa, tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang miskin, mereka yang tersingkirkan, menyembuhkan orang sakit dan menderita, mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang mati, serta memberi makan dan minum kepada mereka yang lapar dan haus. Semoga